sehat. Oke, bagus. Baik Pak Agus. Saya tadi juga sudah menanyakan kabar Pak Agus ya. Ya. Insya Allah dalam keadaan bergembira, bahagia. Amin. Ya, dan insya Allah kita doakan supaya proses dalam melakukan seleksi sebagai calon guru penggerak ini selesai dengan baik. Amin. Memuaskan. Amin. Ya. Amin. Baik Pak Agus. Jadi kita akan mencoba untuk merefleksi ya proses pencarian atau pembuatan peta sumber daya yang ada di sekolah. Nah, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, sumber daya kalau dalam arti kita belajar guru penggerak kemarin itu ada 7 Pak. Ya. Namun proses penggalian di sekolah itu utamanya kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Oke. Ketika kita berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyetujui, baru kita lempar ke dewan guru. Ya. Nah, di sini kita tidak hanya dewan guru. Nah, di sini ada komite, ada perwakilan orang tua dan juga siswa. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sumber daya itu kan bukan dari sekolah saja. Ada juga yang dari luar sekolah dan di sekolah itu. Maka kami mengundang komite dan sebagainya. Nah, dari situ kami berdiskusi tentang terlebih dahulu sosialisasi dulu. Ya. Karena tidak mungkin langsung ujuk-ujuk tahu kan? Ya. Nah, karena kita mendapatkan ilmu dari guru penggerak itu ada 7, kita sosialisasikan dulu. Ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari sumber daya di sekolah. Aset itu kan, ada aset politik, aset sosial, aset sumber daya manusia, fisik, kemudian finansial, adat dan budaya. Nah, itu kita sosialisasikan dulu apa maksudnya, kemudian apa artinya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasinya. Setelah kita sosialisasikan, kemudian kita buat pertemuan kembali dengan dewan guru dan juga warga sekolah, utamanya juga ada pengawas di situ Pak. Ya. Jadi bisa memberikan manfaat dan masukannya seperti itu, masukan utamanya. Nah, dari situ kemudian kita identifikasi apa saja aset-aset dari sekolah. Oh, ternyata aset sekolah itu pertama ada aset sumber daya manusia. Di situ ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga, ada siswa. Itu adalah aset-aset yang ada di sekolah. Nah, dari situ kemudian kita petakan apa saja manfaatnya. Oh, ternyata bagaimana kita guru ini dibimbing untuk menghadirkan pembelajaran yang menghamba pada murid. Bagaimana kita mengelola siswa itu menjadi pemimpin pembelajaran siswa tersebut bagaimana. Nah, itu yang kita manfaatkan dengan aset manusia tadi. Kemudian ada juga di situ aset fisik. Aset fisik ini ternyata di SMP Negeri 2 Lempar itu sudah hampir lengkap. Mulai dari lab komputer sampai dengan musola, kemudian lab IPA, ada semua. Nah, di situ kemudian kawan-kawan mengusulkan bagaimana aset fisik ini dimanfaatkan. Ternyata selain sebagai kegiatan populer, juga bisa digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Nah, dari situ kemudian ada finansial juga, jadi terbuka gitu kan. Nah, ketika kita membahas aset finansial dengan kepala sekolah dan juga guru ini, kita jadi memahami, oh ternyata pemasukan kita ini dari apa saja. Dari situ ada beberapa pemasukan. Pertama ada dari dana BOS. Kemudian ada juga dari APBD, kemudian setelah itu ada sharing dana dari kantin sekolah Pak, kantin sekolah. Nah, di situ kemudian kawan-kawan juga memahami, oh ternyata dana ini bisa digunakan untuk ini, untuk ini. Nah, di pemanfaatan itu ternyata dana itu selain sebagai operasional sekolah, juga bisa digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, seperti itu. Yang lain itu juga bisa untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perlombaan atau juga kompetisi yang ada di luar sekolah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga sosial, ada budaya dan juga politik. Nah, yang agak menggelitik politik kemarin karena kita menghadirkan komite Pak. Nah, sehingga komite ini bagaimana menjembatani antara sekolah dengan masyarakat. Nah, di dalam politik ini mungkin komite itu lebih banyak bicara. Bagaimana mereka mengusulkan pada sekolah-sekolah itu ternyata ada banyak-banyak bisa masuk ke sekolah dari politik ini, bukan hanya dengan dewan, tapi juga bagaimana kita menjalin mitra dengan masyarakat yang ada di desa itu Pak. Bagaimana dengan komite tadi menjembatannya. Nah, artinya bisa diidentifikasi. Ya, bisa diidentifikasi dengan hal-hal seperti itu. Baik. Apa kira-kira menjadi kendala atau tantangan Pak Agus dalam identifikasi itu? Nah, kendala dalam tantangan ini mungkin adalah bagaimana kita menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan yang dulunya itu menjadi kepentingan pribadi, menjadi kepentingan kelompok, utamanya kepentingan yang berdampak pada siswa. Nah, biasanya kita ini dari sekolah itu mengutamakan bagaimana fisik Pak. Dana yang sedikit tadi itu kita alokasikan untuk bangun ini, tapi pendidikan siswanya atau juga kegiatan siswanya itu dikurang-kurangi. Sehingga malah
sekolah itu seolah hanya fisiknya saja. Nah itu tantangannya, bagaimana kita menyinkronkan itu, kita mendorong bagaimana dana-dana utamanya dari aset finansial tadi itu bisa digunakan manfaatnya untuk sekolah, utamanya berdampak pada siswa, seperti itu, tidak hanya fisiknya. Oke. Nah, perasaan Pak Agus bagaimana ketika bisa atau berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada? Ya, tentunya saya bersama dengan guru yang lain, utamanya saya sendiri yang merasa tertantang, rasanya itu tertantang. Bagaimana kita membongkar kebekuan-kebekuan yang ada di sekolah itu menjadi suatu konsumsi yang umum dilakukan oleh Dewan Guru tadi kan, yang ternyata dana bos ini bisa untuk ini toh. Nah, biasanya kita hanya lihatnya dari kepala sekolah saja Pak, tahu-tahu nih, ternyata bisa seperti itu. Nah itulah karena merasa tertantang tadi kan. Oke, nanti bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi guru tentunya. Nah, pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa? Pertimbangannya utamanya adalah bagaimana sumber daya itu bisa berdampak pada murid. Gitu. Pertamanya itu. Yang kedua, ya bagaimana kemudian itu berdampak pada murid. Yang kedua dan yang ketiga itu bagaimana kegiatan atau sumber daya itu bisa mendekatkan sekolah dengan masyarakat. Kenapa? Karena apa yang kita ajarkan pada murid itu pasti akan kembali ke masyarakat. Nah maka bagaimana dari aset-aset yang ada itu selain kita mengembangkan dampaknya pada murid, tapi juga bisa mengenalkan siswa itu kepada masyarakat, budayanya dan sebagainya. Sehingga ketika dia kembali ke masyarakat, siswa itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, mungkin itu. Ada nggak kira-kira hal lain yang dapat dijadikan sumber daya yang belum ketemu gitu? Nah, bisa di luar ya sumber daya sekolah yang ada. Sumber daya sekolah yang ada. Ya, nah, mungkin ada nggak hal lain? Kalau secara identifikasi, mungkin kita lebih kuat kepada 7 sumber daya tadi, dari finansial dan sebagainya. Tapi mungkin artinya belum ditemukan ya. Belum ditemukan. Belum, ya. Kalau untuk secara identifikasi yang lain, itu mungkin sudah masuk dalam 7 tadi. Sudah ada. Saya belum menemukan identifikasi lainnya. Betul. Nah, seperti itu. Ya, apa-apa. Mungkin ada, tetapi mungkin keterbatasan ilmu itu kan yang belum kita jangkau. Siap. Baik, bagus. Nah, kita ke proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Ya, dengan adanya pemetaan tadi kita memahami bagaimana sekolah itu akan berjalan. Nah, dengan kita memahami sekolah itu berjalan itu, keputusan itu akan diambil secara kolektif kolegial, bukan hanya sekenek aku atau kadang semaunya saya gitu kan. Kadang ini ya bagus, tetapi tetapi melalui kolektif kolegial tadi bagaimana keputusan itu diambil secara bersama-sama. Dengan keputusan diambil bersama-sama tadi akan banyak ide, pendapat, masukan, sehingga keputusan itu akan benar-benar bisa berdampak pada apa yang diinginkan sekolah, utamanya berdampak pada siswa tadi. Kalau kita hanya sendiri kadang kan idenya hanya satu saja Pak. Jadi secara kolektif. Secara kolektif kolegial. Baik. Nah, apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan? Ya, kalau dalam hal apa itu Pak? Ya, kita berbicara tentang pengambilan keputusan tadi yang berkaitan dengan sumber daya yang sudah ada. Nah, kira-kira apa hal yang menurut Bapak ini masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Nah, yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi adalah apa itu? Rasa-rasa kecurigaan, rasa-rasa kecurigaan di antara kawan-kawan kita seperti itu. Sehingga hal itu biasanya menjadi benih-benih perpecahan kan seperti itu. Nah, sehingga itulah yang perlu kita apa tadi namanya? Dievaluasi, dikembangkan. Sehingga dari situ tadi dengan adanya rasa-rasa yang dieliminasi tadi, kemudian kita kembangkan kepada rasa-rasa yang berpikir positif atau kemudian menghasilkan budaya positif di sekolah. Sehingga merasa semua orang di sekolah itu bukan salah satu atau dua yang penting, tapi semuanya menjadi penting atau semuanya memiliki peran untuk kemudian mengembangkan sekolah itu. Nah, seperti itu Pak. Jadi kolektif tadi masih saja dilakukan. Ya, masih saja dilakukan. Baik. Nah, apa hal yang menurut Bapak yang mendukung keberhasilan ya dari keputusan yang diambil? Nah, yang mendukung keberhasilan adalah bagaimana semua warga sekolah bisa melakukan apa yang telah diputuskan itu dengan baik. Kalau dalam bahasa kita itu samina waktunya, kami mendengar, kami melakukan. Ya, seperti itu kan. Jadi dengan keputusan yang telah diambil secara kolektif kolegial tadi, kita bertanggung jawab atas apa yang kita ambil. Nah, maka dengan hal tertanam seperti itu, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu akan berjalan dengan baik. Karena semua orang menyadari bahwasanya ini baik, ini bagus, dan kita sudah putuskan secara bersama-sama, bukan hanya dari Dewan Guru, tapi kita juga mencari perwakilan dari siswa, dari komite,
sehingga keputusan itu pasti insya Allah akan baik ketika dilakukan dengan baik. Baik. Nah, ada nggak Pak Agus pengalaman yang terjadi ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya, kalau pengalaman terkait dengan murid Dilema atau etika ya, rekan sejawat itu lebih kepada rekan sejawat. rekan sejawat apa? Nah, jadi ketika adanya peraturan daerah terkait guru harus S1, Ya. karena kita ini sekolahnya di pulau waktu itu Pak. Nah, ada kita ini si guru-guru kita itu yang belum sampai S1. Tapi karena dia itu sudah mengabdi lama dan sudah menjadi guru awal, Oke. walaupun dia lulus SMA, terus dipertahankan sampai peraturan itu. Ya. Nah, ketika peraturan itu terjadi dilema, Ya. apakah kita harus mengeluarkan, apakah seperti apa, terjadi dilema etika. Nah, maka dengan rapat dewan guru dan pendekatan terhadap guru itu, hasil akhirnya adalah guru itu tetap dipertahankan di sekolah, Ya. tetapi dialih fungsikan tugasnya menjadi administrator atau juga TU. Nah, selama itu ternyata guru ini juga berjuang Pak, Ya. berjuang dia itu belajar di IT untuk mendapatkan S1. Maka setelah ketika sudah selesai di IT-nya, alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan lagi di IT. Jadi keputusan yang diambil itu kira-kira menurut Pak Agus sudah sesuai belum? Atau sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 belum? Ya, kalau untuk sesuai dengan prinsip pastinya sudah. Sudah. Karena pertama tidak mengambil unsur hukum. Ya. Yang kedua, keputusan itu bersifat legal. Kan? Kemudian sifat itu memiliki keberpihakan Ya. kepada sesuatu atau kemudian berbentuk ke orang lain. Utamanya dalam hal perhitungan masa kerja dan sebagainya. Kemudian kita ada rasa keadilan dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Agus apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan yang perlu dievaluasi adalah bagaimana keputusan itu bukan soal menyenangkan semua pihak, Ya. tapi bagaimana keputusan itu harus bersifat baik dan bisa berdampak pada apa yang akan kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Biasanya dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat di sekolah saya utamanya pengambilan keputusan itu dilakukan atas rasa suka dan tidak suka, seperti itu. Jadi kalau ada rasa kesukaan kita ambil, Ya. kalau tidak Buang. buang lah. Oh. Ya, walaupun itu memiliki dampak, Ya. seperti itu. Itu yang perlu dievaluasi. Nah, itu perlu dievaluasi ke depan. Jadi harus secara profesional. Ya, secara profesional seperti itu. Baik, oke, baik Pak Agus. Kita ke rancangan program yang berdampak pada murid ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, kemarin kita membuat rancangan program yang namanya itu menamu, Pak. Menamu. Apa itu Pak? Mencatat meringkas ala murid. Oh gitu. Nah, biasanya kita ini itu barang program kita populer, Pak. Oh gitu. Nah, biasanya kita memaksakan murid kita ini ketika materi itu kita ajarkan mencatat sampai habis. Ya. Kita catatkan di papan tulis, gitu kan, Pak ya. Nah, ternyata itu tidak efektif. Ya. Banyak siswa yang mengatakan, Pak, fotokopi saja lah. Ya. Ya. Nah, kan seperti itu. Yang kedua itu, Pak, di paket sudah ada, ngapa catat lagi? Ya. Nah, yang ketiga, tidak efektif. Ya. Nah, maka dengan hal seperti itu, kami mendengar murid seperti itu, maka terus bagaimana kalau kita tuh belajar, sedangkan kita di rumah tidak punya bukunya? Kan di internet, Pak. Ya. Nah, kita terus seperti ini. Oh ya, kalau gitu kita gunakan cara lain. Ya. Kira-kira seperti apa? Siswa mengatakan begitu, maka siswa, bagaimana kalau catatannya itu tidak harus tulis terus, Pak? Ya. Ada yang kemudian dibuat komik, Oke. nah, itu kan mencatat alam murid, Pak. Ya. Ada yang dibuat poster, ada yang dibuat mind map, kemudian dia mewarnai. Ternyata itu membuat siswa senang juga, Begitu. Ya. senang juga. Nah, itu mungkin kemudian selain senang, dia juga merasa memilikinya, Ya. karena dia merasa ada suatu karya yang dia tuangkan dalam catatan itu, Pak. Ya. Nah, dia mungkin membuat, kalau kita mencatat biasa secara narasi mungkin datar saja, tapi dengan adanya mencatat alam tadi, terserah mereka mau bagaimana, ternyata ada yang membuat gambar, ternyata ada yang membuat mind mapnya, itu membekas dan kemudian dia mudah untuk mempelajari materi tersebut. Oke. Nah, itu yang Jadi apa sih menamu gitu ya? menamu, mencatat alam murid. Luar biasa. Baik. Nah Pak Gus tadi sudah bercerita gitu ya, tentang program yang sudah dikembangkan yang berdampak pada murid. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan untuk mensukseskan atau ya memperlancarlah program yang Bapak programkan ini?
Ya, kalau soal dukungan pastinya pertama dukungan dari semua warga sekolah. Baik. Utamanya kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, Ya. bagaimana kita memberi fasilitas media tadi, Oke. fasilitas media yang bisa masuk ke kelas-kelas seperti itu. Utamanya kita di pulau ini memang banyak sifatnya itu diktat Pak, buku. Nah, kemudian ada juga kendala-kendala seperti itu yang mungkin bisa disiasati kepala sekolah dengan adanya visual dalam bentuk project apa infokus itu yang kita perlukan. Kemudian visual alat peraga yang digunakan untuk guru di sekolah. Jadi kendala tadi, nah kalau bicara tentang kendala atau tantangan itu kira-kira bagaimana cara Pak Agus mengatasinya? Nah, biasanya kalau saya mengatasinya dengan hal itu, untuk biasanya lebih kepada apa itu namanya, bagaimana kita menggali kreativitas siswa tadi. Bagaimana, apa sih yang dia sukai? Umpama contoh nih, kita tidak punya visual untuk kemudian menampilkan, maka siswa atau saya menampilkan dalam bentuk gambar. Sehingga selain dalam bentuk narasi, kita menampilkan dalam bentuk gambar di print out seperti itu. Kemudian juga bisa dalam bentuk apa yang dia siswa suka. Ada untuk pelajaran itu bagaimana menarasikannya itu dalam bentuk puisi. Nah, sehingga kejenuhan untuk mencatat atau diktat terus lama-lama akan berkurang. Sambil kita menunggu adanya dana-dana dari kepala sekolah untuk kemudian bisa memfasilitasi kelas kita lebih bagus lagi. Jadi Pak Agus ini tipikal orang yang problem solver lah ya, menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Baik Pak Agus, kita ke perkembangan komunitas praktisi ya. Nah, Bapak sudah merintis komunitas tentunya ya. Sudah ada? Sudah. Ya, komunitas praktisi. Nah, apa saja kira-kira perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan komunitas? Dulu sebelum kita mengenal PMM atau platform Merdeka Mengajar itu, atau juga mengenal kurikulum Merdeka, kita tahunya itu MGMP Pak. Nah, ternyata MGMP itu bisa diturunkan ke suku kecil yang namanya itu komunitas di sekolah. Dan komunitas sekolah itu ternyata sebutnya bukan hanya serumpun, tapi semua guru bisa masuk. Nah, itu kemarin kita buat namanya komunitas di sekolah itu namanya komunitas Tenggiri Pak. Tenggiri. Apa itu Pak? Tidak ada akronimnya. Oh, enggak ada. Nah, karena kebetulan di laut itu kan. Tenggiri itu filosofinya adalah bagaimana kecepatan dalam ikan itu cepat, sehingga kita itu harus berpikir cepat, berpikir luas, dan kemudian kita juga harus berpikir terhadap kedalaman sesuatu itu lebih dalam. Tenggiri itu kan tentunya di dalam, maksudnya lebih ke dalam, tapi dia cukup cepat, luas dan sebagainya. Jadi luar biasa, inspirasinya sudah 2 dimensi, darat dan laut gitu ya. Maka dari situ ternyata pertama kita mengajak kawan-kawan bagaimana untuk mendaftar kepada platform Merdeka Mengajar. Kemudian mengarahkan kawan-kawan untuk mengisi platform Merdeka Mengajar itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Ternyata dengan adanya komunitas ini, masalah-masalah yang di sekolah itu banyak Pak. Banyak. Terutama pertama dari siswa Pak. Ada siswa yang lecangkan sekali masuk sekali enggak. Itu bagaimana kita menyelesaikannya. Kalau kita sampaikan hanya kepada guru BK itu tidak selesai tanya. Bagaimana kita sampaikan pada komunitas tadi, ada cara-cara tertentu ternyata bisa diselesaikan. Kemudian tentang pembelajaran juga seperti itu. Banyak guru mengatakan ada media ini, tidak ada ini seperti yang kita observasi itu. Seperti itu. Nah, ternyata dengan adanya komunitas tadi, praktisi tadi, ada solusi-solusi yang bisa kita gunakan, dan kemudian solusi itu bisa diterima. Karena biasanya kan Anda kawal, Anda mau susah kan, dengan adanya komunitas itu bisa diterima. Karena itu adalah keputusan bersama. Seperti ini coba. Ternyata meringankan beban tugas kita sebagai seorang guru ya Pak. Baik Pak Agus. Nah, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan Pak oleh komunitas Bapak setelah program ini selesai? Ya, utamanya pertama tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang kemudian adalah bagaimana kita mengimbas. Jadi bagaimana komunitas ini nanti bekerja sama dengan kepala sekolah melakukan rancangan kegiatan Pak. Atau in-house training dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Utamanya kompetensi yang berdampak pada siswa tadi. Seperti pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kita juga mengusahakan bagaimana kita membuat rancangan pembelajaran secara kolektif. Bagaimana kita saling bertukar pikiran. Kemudian yang ketiga adalah komunitas ini selain mendorong adanya supervisi yang lebih interaktif. Biasanya supervisi itu 1-2 tanpa ada refleksinya itu biasanya juga hanya dari kepala sekolah. Nah, dengan adanya komunitas ini, refleksi itu bisa kita perdengarkan di semua guru. Nah, dari komunitas itu mungkin ke depan itu dulu Pak. Artinya tetap konsisten ya.
menjalankan, ya menggerakkan komunitas ini, Ya. tidak ditinggalkan Tidak juga. ditinggalkan. Jadi bukan berarti program selesai juga komunitas ini, enggak ya. Insya Allah dengan kawan-kawan Baik. kita bisa Nah, seperti itu. Ini yang terakhir Pak Agus, kira-kira dukungan apa yang diperlukan dalam komunitas praktisi ini? Ya, utamanya pasti sumber daya finansial, Pak. Baik, Karena kita memerlukan pelatihan dan sebagainya. oke, Yang kedua adalah dukungan moral. ya, Dukungan moral itu penting karena bagaimanapun tetap kita terdiri dari orang-orang tadi. oke, Nah, yang ketiga selain dukungan itu adalah fasilitas, fasilitas. fisik maupun non fisik yang bisa kita gunakan untuk pertemuan tadi. Baik. Mungkin itu Pak Siap. yang bisa saya berikan. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Agus. Ya, Pak. Mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan ya diniatkan dengan baik itu terrealisasi dengan baik. Amin Pak. Ya sekali lagi saya doakan sukses selalu untuk Pak Agus. Amin. Ya semoga selalu menjadi guru yang bahagia, Amin. ya Amin. pekerjaannya semakin ringan, ya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Sul Ya, atas baik. sharing informasinya. Baik. Baik,